عمه وعباس بدا أمته صافية ذات ابتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد الإسراء عرض للسماء أترى النبي ربا كلمه من غير كيف وإصف وافترض عليه خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق الله وبالعروس الصديق وفأله وهذه حديثة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نازم تلك أمل المرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بمد جمل تاريخها لهي كل جمل سميتها عقيدة العوام من واجبي في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أن قال 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى والفرقان على خير الملأ. Hari ini kita masuk ke pasal yang keempat yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan kitab atau Al-Kutubus Samawiyah. Kitab-kitab samawi artinya turun apa? Turun dari langit. Itu yang disebut dengan agama yang sebenar-benarnya agama, yaitu agama samawi. Ada agama kepercayaan banyak di negara kita maupun di negara-negara luar.
itu ada agama kepercayaan pada dasarnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya nyembah api dan lain sebagainya. Itu bukan agama samawi, agama langit kalau bahasa kita. Nah, ini yang akan disampaikan adalah kutub-kutub samawiyah, kutub-kutub yang turun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Arba'atun, 4 min kutubin dari kitab-kitab, tafsiluha yang terperinci. Yang wajib kita imani ada berapa kitab? 4. Taurat Musa bil huda tanziluha, di antaranya adalah Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua Zabura, yaitu yang turun kepada Zabura Dauda. Zabur turut kepada Nabi Daud. Kemudian wa injilu ala, dan Injil kepada Isa. Injil turun kepada Nabi Isa. Wal furqanu ala khairil mara, adapun kitab Al-Furqan ataupun disebut dengan Al-Qur'an turun kepada sebaik-baiknya manusia, khairil mala, sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallafin, diwajibkan atas setiap orang yang mukallaf, baligh berakal maksudnya, mukallaf itu baligh berakal, an ya'taqida, agar meyakini, annallaha anzala kutuban samawiyah, Allah nurunin beberapa kitab samawi, auhaha ila rasulihi wa anbiyaihi, yang Allah wahyukan kepada rasul-rasul dan para anbiya. Faminha mudawwanatun, di antara kitab-kitab tersebut ada yang tertulis mudawwanah. Wa minha ma la ilma lana bihi, dan ada juga kitab-kitab yang kita tidak ketahui. Jadi arti daripada beriman kepada kitab-kitab, yaitu setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab samawi yang diwahyukan kepada para rasul dan para nabi. Ada yang tertulis, ada yang tidak diketahui. Karena sebenarnya kitab yang turun itu banyak. Yang wajib diimani hanya 4, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidatan, dulu manusia itu satu umat. Faba'atsallahu an-nabiyyin, Allah ngutus para anbiya, mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa mundirin, dan memberi peringatan, wa anzala ma'ahum, dan Allah turunkan kepada mereka, bersama mereka, Alkitab, kitab-kitab, liyahkuma bainahum bainan nas, itu kitab tujuannya untuk mengeluarkan hukum kepada manusia. Hukum apa? Fi makhtalafu fi, atas apa yang mereka berselisih di dalamnya. Jadi perselisihan terjadi antara manusia, yang mutusin setiap perselisihan itu adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun kepada para anbiya. Kitab itu kalau bahasa kita ini seperti pedoman hidup, atau kayak orang kalau tersesat di hutan atau di tempat yang tidak diketahui, sebagai peta. Peta supaya keluar dari hutan yang begitu serem, yang banyak binatang buasnya, supaya ente selamat itu harus ada peta. Nah, selamat dalam hidup kita, petanya itu Al-Quran. Ente ikutin, ente selamat, ente ingkarin, ya sudah, terima nasib nanti di akhirat. Itu tujuan daripada adanya Al-Quran maupun kitab-kitab yang lainnya. Jangankan dalam hidup, kita beli handphone aja ada. Ada pedoman pemakaian. Ini buat apa tombolnya, ini buat apa, ini buat apa. Itu dalam urusan apa? Teknologi. Gimana urusan kehidupan? Perlu ada apa? Ada pedoman buat hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau buat kita umat Islam. Yang pertama tadi disebutkan dalam abiyat Aqidatul Awam, yaitu yang pertama adalah Taurat. Di mana Taurat itu turun kepada Nabi Musa sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah
ayat 44. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nura." Kami turunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat hudan, petunjuk-petunjuk, wa nura, dan cahaya. Cahaya untuk kehidupan bagi Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikra lil muttaqin." Ini juga ayat yang lain yang menjelaskan tentang kitab yang turun kepada Nabi Musa, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 48. Wa hadha Taurat qad harrafa aktsar min katibin min ruhbanil yahud. Kitab Taurat ini sudah banyak dikutak-atik. Sama siapa ya? Sama ruhban. Ruhban ini bahasa kita ulama-ulama Yahudi. Mulai ada yang dihapus, ada yang ditambah, dihapus, ditambah. Liyukhfu ma fihi minal haq, supaya apa? Kenapa ada yang dihapus, ada yang ditambah? Untuk menutupi kebenaran dari isi kitab Taurat. Kalau masih ada tuh kitab Taurat, ayat-ayat tentang munculnya atau kedatangannya Nabi Muhammad itu banyak. Makanya dikotak-atik biar mereka nggak percaya ada nabi dari kalangan apa? Dari kalangan orang Arab. Karena selama ini nabi-nabi itu mayoritas dari orang Bani Israel, dari orang Arab hanya beberapa nabi. Di antaranya Nabi kita Muhammad, Nabi Allah Hud, Nabi Saleh, dan Nabi siapa? Nabi Syuaib. Kemudian waqad athbata Allah hadha at-tahrif fi qawlihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang kebenaran yang dimana mereka sudah mulai mengotak-ngatik kitab Taurat. Kita bisa baca surat Al-Baqarah ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'una?" Apakah kalian berharap an yu'minu, mereka beriman, lakum, kepada agama yang kamu bawa, wa qad kana fariqan minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kamu berharap mereka beriman sedangkan mereka pernah dengar kalam Allah. Maksudnya kitab Taurat. Mereka sudah dengar tapi mereka ngotak-atik isinya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Ente bisa baca artinya juga. Itu sebagai dalil bahwa Taurat udah tidak asli. Ada yang asli, mungkin ada disembunyikan ya. Cuman yang rata-rata ada sekarang sudah dikotak-atik. Wa qauli ta'ala minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Buka juga surat An-Nisa ayat 46. Di situ dijelaskan juga bahwa kitab-kitab terdahulu sudah mulai apa? Tahrif mulai dikutak-atik. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini turun kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55, "Wa ataina Dauda Zabura." Itu dalam surat Al-Isra ayat 55. Dan inilah keunggulan Nabi Allah Daud, di antara mukjizatnya ketika membaca kitab Taurat, kitab Zabur, semua binatang maupun makhluk yang hidup berhenti sejenak ketika Nabi Daud membaca ayat-ayat Zabur. Jadi sampai disebutin air ngalir aja berhenti. Begitu kalau Nabi Daud lagi baca Zabur, air ngalir berhenti. Saking merdunya dan bagusnya suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah Injil. Injil ini kitab Allah yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Nabi Isa ini diturunkan kepadanya Injil. Injil itu tujuan diturunkan membenarkan dan menyempurnakan kitab Taurat. Makanya kalau bahasa di orang-orang di luar Islam itu kalau kitab Taurat disebut perjanjian lama.
Injil disebut perjanjian apa? Baru kalau bahasa mereka. Sebenarnya isinya itu emang untuk menguatkan dan menyempurnakan isi Taurat. Nah, Injil itu maksudnya ke situ. Al-Quran datang menyempurnakan semua kitab. Semua kitab jadi satu, inti-intinya ada dalam Al-Quranul Karim. Kitab ini, Injil ini termasuk gak kitab yang sudah mulai dikotak-atik kalau kita mengikuti tafsir atau terjemahan atau keterangan daripada kitab Aqidatul Awam, faqad dakhalaha ma dakhalaha minat tahrif, termasuk juga sudah dikotak-atik. Bi aidi aktsara min katibin, lebih daripada satu penulis, min gasawasil nasara, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan orang Nasrani. Ada ngutak-atik, ada yang mulai ngerubah-ngerubah, tangan-tangan jahil yang ada di antara mereka. Sama kayak Islam. Islam memang Al-Quran gak ada kotak-atik, cuman wajah benernya Al-Quran itu mulai dikotak-atik. Sama siapa? Sama orang Islam sendiri. Nah, antaranya bom bunuh diri itu kan gak dijelekin Al-Quran, sedangkan Al-Quran gak ngajarin. Belum lagi orang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sedangkan Al-Quran nggak ngajarin. Mereka ngotak-ngatik isi Al-Quran secara tidak langsung. Bedanya di situ dengan orang-orang di luar agama Islam. Di luar agama Islam kitabnya dikotak-atik secara langsung. Kalau Islam emang Al-Quran nggak dikotak-atik secara langsung, cuman wajahnya. Wajah Al-Quran mulai dirubah-rubah dengan perilaku-perilaku yang nggak sesuai dengan Al-Quran. Maka Nabi bilang kalau seandainya kitab-kitab dulu nggak ada kotak-atik dan Allah takdirkan nggak ada kotak-atik, mereka lebih beriman daripada orang kita. Karena mereka lebih percaya sama agamanya, sama kitabnya. Meskipun sudah dikotak-atik, dia tetap percaya. Gimana kalau nggak ada kotak-atik? Iman mereka lebih. Orang kita nggak ada kotak-atik, alhamdulillah Quran tetap Allah jaga sampai hari kiamat Allah jaga. Cuman Islamnya, orang-orangnya, individunya yang rusak nama agama dan Al-Quran. Al-Quran bilang begini, dia bilang begitu. Nah, ini bahaya di situ. Nah, seperti halnya Al-Quran mengatakan ini halal, dia bilang haram. Nanti kan udah seberangan sama Al-Quran. Sedangkan Al-Quran mengatakan apa, dia mengatakan sebaliknya. Emang dia nggak berani ngotak-ngatik isinya langsung, karena bakal ketahuan. Dan Allah janji akan jaga Al-Quran. Cuman isinya dikotak-atik dengan perilakunya. Sama aja, semua agama ada yang begitu. Qala ta'ala wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukkiru bihi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yaumil qiyamati wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Surat Al-Maidah ayat 14 dan 15. Ini dalil-dalil di mana ada terjadi tahrif atau utak-atik dari kitab, dari tangan-tangan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Walladhi yu'tabaru qariban minas sihhati bainal anajil wa huwa injilu Barnaba. Di sini kata ulama yang mensyarah kitab Aqidatul Awam, di antara Injil-Injil yang ada yang mendekati kebenaran isinya, mendekati kebenaran, yaitu Injil Barnaba. Menurut dia ini ulama, enggak tahu ya. Fa innahu yukhaliful anajil al-mutadawila al-haliyah allati wada'aha Matta wa Yohana wa Luga wa Markas mukhalafatan kabiratan. Banyak Injil kan yang ditulis. Di antaranya ada, ini kalau bahasa Arab, yang bahasa Indonesia nggak tahu ya. Ada Injil Matta, ada emang? Nggak tahu itu. Ada Yohana, ada Lugas mungkin kali. Lukas ya. Kalau bahasa Arab Luga, wa Markas. Ini semua isinya hampir banyak perubahan. Yang perubahan yang terlalu banyak itu Injil Barnaba menurut ulama. Kemudian yang keempat yang Allah turunkan adalah Al-Quranul Karim. Quran
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Surat Al-Insan ayat 23. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an tanzila. Di mana kan proses turun Al-Qur'an itu ayat demi ayat sesuai dengan apa? Dengan situasi dan kondisi. Sekaligus diturun dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama. Di langit pertama ada tempat namanya Baitul Izzah. Disitulah tempat diturunkan Al-Quran. Turun ayat demi ayat sesuai dengan perintah Allah itu sesuai dengan keadaan. Ketika terjadi ini turun ayatnya, terjadi ini turun ayatnya, sampai turun semua Al-Quran. Emang gak sekaligus turun ke bumi. Cuman turun itu ayat demi ayat, surat demi surat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ada peristiwa Nabi nunggu kabar dari malaikat Jibril. Turunlah malaikat Jibril. Allah berfirman begini. Semuanya udah ada. Allah udah tahu apa yang akan terjadi. Makanya Al-Quran itu udah ada semuanya. Udah turun langsung ke langit pertama. Cuma diturunin itu sedikit demi sedikit supaya jadi pelajaran buat umat. Ketika kamu ngelakuin ini ada hukum enggak? Malaikat Jibril turun, ini hukumnya. Ini ada hukum enggak? Turun lagi, ini hukumnya. Begitu sampai jadi Al-Quran. Tapi prosesnya adalah di malam Lailatul Qadar. Turun ke langit pertama di Lailatul Qadar, turun ayat pertama di malam Lailatul Qadar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun pada malam Lailatul Qadri. Di mana Rasul berada di Gua Hira. Waktu itu emang puasa Ramadan belum diwajibkan. Nabi belum dapat wahyu. Cuman subhanallah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kejadian tersebut pas malam Lailatul Qadar. Maka kan disebut kan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ayat-ayat tentang turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad sangat banyak. Intinya baca surat Al-Insan ayat 23, baca surat Al-Ma'idah ayat 48, baca surat Al-Hajar ayat 9, semua banyak banget. Bahasanya beberapa ayat tentang turunnya Al-Quran ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asma'ihi, adapun nama-nama Al-Quran itu banyak. Di antaranya namanya Al-Quran. Di antaranya juga Al-Kitab. Di antaranya juga Al-Dzikir. Dzikir juga bagian daripada nama Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Nah, dzikir juga bagian daripada nama Quran. Dan juga disebut dengan Al-Furqan. Quran, Furqan, kitab, dzikir, semua itu nama-nama Al-Qur'anul Karim. Adapun jumlah juznya ada berapa juz? 30. Jumlah suratnya 114. Wa adadu ayatihi, jumlah ayatnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jumlah ayatnya ada 6.616. 6.616 ayat. Adadu kalimatihi, adat kalimatnya, jumlah kalimat dalam Al-Quran ada berapa? 77.934 adat kalimat atau jumlah kalimat. 77.934.
Adadu hurufihi, jumlah hurufnya. Ada berapa huruf? 333.000. 333.671. 333.671 harfan, huruf. Wa hadzal kitab al-aziz qad hafizahu hatta wasala ilaina bidun tahrif. Allah jaga nih kitab sampai kepada kita tanpa ada perubahan. Wa qala al-mushaf fi jami' al-atwar mukhtalifa muhaiminan ala alaihi bil alaf al-uluf min al-hafazah min jami' al-alam al-islami wa la tazal al-hala kadhalika ila asrina al-hali. Dan alhamdulillah nih kitab bisa dihafal oleh ribuan orang dari segala penjuru dunia. Maka sampai saat ini pun penghafal Quran masih ada sesuai dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan adzikir yaitu Al-Quran, wa inna lahu, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah sudah berjanji menjaga Al-Quran. Inilah sedikit pembahasan soal kitab-kitab yang turun, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, turun kepada anbiya dan rasul. Akhir wallahu alam bisawab. Insyaallah kita teruskan lagi di pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ya farjina min syurab. Ya man ya'lamu al-hamdu subhanahu wa ta'ala bi izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna wa annana asrafna ala lafazna fatub alaina tawbatan waghfir li kulli hawban wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wastaril khilali wa kulli mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la bikisamin inna il mustafa rasulina bi kulli surati sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal hadi wa alihi wa sahbihi kadat nafsis rabbi alhamdulillahi wa tanani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.